ntar di quiz pertanyaan pertama itu aja. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau nggak ada yang berani nyoba? Yang kedua. Satu hal yang membuat lo sedih ketika lo nanti misalnya lo memutuskan untuk bercerita di mana gitu. Yang membuat lo sedih ketika lo bercerita adalah ketika lo tanya kepada anak-anak tuh diem. Ya, tapi yang membuat lo sedih bukan apa ceritanya nggak bagus, apa cara penyampaiannya nggak bagus, tapi yang membuat lo sedih adalah kasihan orang tuanya karena anak-anaknya pasif. Jadi akan lebih menyenangkan ketika lo bercerita, lo nanya apa, atau bahkan sebelum ditanya, anak lo, Kak saya tahu ceritanya Kak ini. Jadi mungkin buat beberapa orang akan menganggap ini anak rese banget sih, gue belum cerita. Jadi ketika gue baru mulai cerita apa, terus tiba-tiba baru di awal cerita, tahu ceritanya itu, abis ini mati kan yang ini, itu udah langsung deh. Jadi bukan hal itu. Jadi buat beberapa orang mungkin akan mencap itu nakal nih, kurang ajar nih. Tolong dong itu ditarik ke belakang. Nah, tapi kalau buat gue itu ini malah bagus karena anak-anaknya aktif dan itu malah bagus banget. Jadi kita bisa liar imajinasi, ceritanya bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita nggak akan kehabisan cerita. Nah kalau tadi ini gue sedih banget. Tanya apa itu dong? Saya tidak mau. Ayo apa itu dong? Iya. Iya. Oke, buat gue dongeng itu adalah ini semua ya. Yang pertama value of life. Jadi dalam bercerita dalam dongeng itu salah satu manfaatnya adalah kita bisa menyampaikan nilai-nilai kehidupan, transfer nilai gitu kan, norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama, prinsip-prinsip kehidupan, apalah pesan moral yang baik-baik lah. Oke, value of life. Literacy skill. Ini yang berhubungan dengan kita anak perpustakaan. Literacy skill itu biasanya di setiap sekolah atau setiap kegiatan yang berhubungan dengan buku, perpustakaan, dan murid dan siswa anak didik itu kita mempromosikan minat baca, bacaan yang berkualitas itu salah satunya lewat storytelling, itu udah pasti. Tapi selain itu juga ada yang lainnya, literacy skill itu seperti apa kita story atau knowledge transfer. Jadi dongeng itu adalah kegiatan yang mendidik tapi tidak mengajarkan. Gampang ya, udah tahu lah. Jadi segala sesuatu itu pasti tersirat lah, nggak pernah benar-benar diajarin. Jadi misalnya, tolong nanti ketika lo di mana mendengar orang membahas nilai moral dari sebuah cerita di akhir atau di awal atau di tengah-tengah, makanya kalian jangan nakal seperti ini. Nah itu adalah orang yang membuat kesalahan dalam bercerita karena itu udah merusak cerita itu sendiri, udah merusak imajinasi. Jadi ibaratnya itu udah dijudge anak-anak itu kalau anak-anak dibilang makanya kalian jangan nakal seperti ini, itu udah dibilang kalau dia itu nakal. Setelah itu anak itu tidak akan mau mendengarkan orang ini berbicara apa-apa. Jadi kita udah memberikan sugesti yang negatif kepada anak itu yang sebaiknya dihindari. Oke, emotional dan karakter development, pengembangan karakter dan emosi. Jadi ketika kita lagi bercerita, kan ada tokoh jahat, ada tokoh baik, ada tokoh yang ada macam-macam tokoh lah. Kita bicara tentang sedihan, kematian, bahagia, senang, ketawa, macam-macam emosi. Anak-anak itu belajar dari situ. Mereka tahu mati itu seperti apa, kenapa ada yang sedih kalau misalnya ada yang mati, darah itu kenapa, balas dendam itu apa, yang baik itu akan menjadi seperti apa, yang jahat akan seperti apa, ya itulah. Jadi sebenarnya mempersiapkan anak untuk masuk ke kehidupan yang nyata lewat dongeng. Oke. Terus dongeng itu juga family bonding, ini yang penting. Intimasi, kedekatan antara orang tua sama anak. Kalau misalnya dongeng adalah orang tuanya sendiri bagus. Kalau orang tua lain, ntar dia, oh enggak, bapak saya Pak RT, soalnya dia mendongeng ke saya, itu bahaya. Imaginative dan creative learning, ini lo bisa terjemahin sendiri ya. Dan entertaining, menghibur, dongeng itu harus menghibur. Dan biasanya menghibur dan pasti menghibur. Gue selalu pilih cerita yang lucu-lucu. Gue bosan cerita-cerita yang sedih. Jadi gue sedih banget. Oke, dan quality time. Dongeng itu tidak menekankan pada satu cerita, tidak menekankan untuk menghabiskan satu cerita dalam satu waktu. Jadi misalnya, misalnya kak ini dongeng ya di sekolah ini waktunya 1 jam. 1 jam itu dihabiskan dalam 2 cerita dan harus 2 cerita. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh dipotong.
Dongeng itu sebenarnya bukan seperti itu, tapi lebih ke pengalaman bersamanya. Jadi mau ceritanya nggak habis nggak apa-apa, yang penting pengalaman anak-anak itu seru. Ada satu orang tua yang waktu gue bikin workshop di mana, dia nanya, anak saya ini ketika saya bacain buku ini, itu nggak pernah habis bukunya, karena dia selalu stuck di halaman ini. Itu kenapa ya? Apa anak saya ada hambatan? Apa anak saya sakit? Apa anak saya ada lambat di mana? Ya kalau gue bilang sih ya malah bagus. Berarti kan nggak harus beli buku lagi kan, nggak harus beli buku lagi. Itu kan emang. Tapi ya dinikmatin aja lah. Bisa jadi satu momen bercerita 1 jam di rumah sebelum tidur itu adalah satu halaman. Itu bisa dieksplor macam-macam. Pakai imajinasi lah. Itu malah bagus. Jadi pengalaman bersamanya itu yang penting. Oke. Nah, balik lagi pertanyaannya apa itu dong? Itu udah gua kasih 2 kali petunjuk. Ya.